Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua, yaitu tentang stelsel pajak. Apa itu stelsel pajak? Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real, yang kedua stelsel anggaran atau fiktif, dan yang ketiga stelsel campuran. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, atau untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Yang ketiga yaitu stelsel campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Asas pemungutan pajak. Pengertian terhadap kata asas antara lain sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Menurut Purwodarminta pada tahun 1984, ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu yang pertama, asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama, asas finansial. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau finansial atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya yaitu Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar 15 juta per tahun. Sedangkan Bu Laila bekerja sebagai advokat dengan pendapatan sekitar 1 miliar per tahun. Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pemungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil daripada pendapatan mereka selama setahun. Dan yang kedua yaitu asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Yang ketiga yaitu asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Yang keempat yaitu asas umum. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. Yang kelima, asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. Yang keenam yaitu asas sumber. Asas sumber merupakan asas pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia. Meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib membayar PPh yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Yang ketujuh yaitu asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contohnya, Bu Laila merupakan WNI yang tinggal di Taiwan. Maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Sistem pemungutan pajak, seperti yang kemarin saya jelaskan di materi pertemuan pertama, merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Nah, di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak ini yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama yaitu Self-Assessment System, yang kedua Official Assessment System, yang ketiga Withholding Assessment System. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama perlawanan pasif, yang kedua perlawanan aktif. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang inisiatifnya bukan berasal dari kemauan atau inisiatif para wajib pajak. Umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindar dari kewajiban pajak sehingga menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan atau keadaan sosial dan struktur ekonomi masyarakat, tingkat moralitas dan intelektualitas yang berlaku dalam masyarakat, atau dikarenakan adanya teknis pemungutan atau sistem administrasi, penerapan hukum, dan pengawasan perpajakan yang longgar atau kurang baik, yang sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. A. Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan perhitungan sendiri pendapatan neto oleh wajib pajak sendiri. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri, namun menghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. B. Perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol
yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit dikontrol. Contohnya, di Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, maka bisa saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari kenakan pajak. C. Teknik pemungutan pajak itu sendiri, cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit, dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak, juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. Yang kedua, perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, melalui serangkaian upaya yang sistematis, secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan, berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi, menggelapkan, menyelundupkan, dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Macam atau jenis penghindaran aktif yaitu antara lain, yang pertama, penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu tindakan penggelapan atau pengelakan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan ini merupakan tindak pidana di bidang perpajakan karena telah merugikan pendapatan negara. Pengelakan pajak ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kejahatan, dan yang kedua, pelanggaran pajak. Yang kedua, kejahatan pajak atau tax evasion, termasuk dalam pengertian kejahatan pajak adalah penggelapan dan penyeludupan pajak, yaitu upaya-upaya pengelakan dari BP baik secara sengaja ataupun tidak. Sehingga dalam hal ini terjadi penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang karena dikenakan sanksi berat. Yang ketiga, pelanggaran pajak atau tax fraud, pengelakan pajak secara pelaporan tetapi isi tidak benar atau tidak lengkap, informasi dan dokumen palsu, yang tindakan ini untuk menolak membayar pajak atau menolak untuk memenuhi formalitas yang harus dipenuhi menurut perundang-undangan. Hutang pajak. Hutang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu yang pertama, kondisi formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Contohnya, pada pelunasan pajak bumi bangunan, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. Anda sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan membayar PBB berdasarkan surat yang diberikan KPP. Yang kedua, kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor, hingga mendapat hadiah undian. Contoh, Ian merupakan seorang karyawan yang memenangkan hadiah undian dari sebuah acara televisi. Dalam kasus ini, Ian terutang pajak atas hadiah undian berupa uang tunai yang diterimanya. Suatu pihak dapat dibebaskan dari utang pajak karena adanya kondisi-kondisi berikut ini. Pembayaran utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Kompensasi. Kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan di luar pajak tidak diperkenankan dari penghasilan bruto, seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kompensasi hanya terjadi apabila wajib pajak memiliki tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Kadaluarsa pajak. Kadaluarsa pajak merupakan kondisi di mana masa penagihan telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak bersangkutan. Dalam kondisi kadaluarsa pajak biasanya telah tercantum kepastian hukum.
kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Kondisi kadaluarsa pajak ini dapat ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran atau surat paksa untuk melunasi utang pajak. Pembebasan utang pajak tidak berakhir dengan semestinya, tetapi karena ditiadakan oleh salah satu pihak, pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Penghapusan. Sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Penghapusan utang pajak bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak atau kematian. Tarif pajak. Secara umum, tarif dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, proportional flat tax rate atau tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak ini adalah proportional flat tax rate yang menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak atau mobil, motor, dan lainnya naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan. Proportional flat tax rate diberlakukan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. PPN sendiri merupakan pajak yang berlaku untuk barang atau jasa yang mengalami penambahan nilai yang beredar dari produsen ke konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengemukakan objek pajak yang dikenakan pajak PPN diantaranya impor dan ekspor barang. Yang kedua, progressive tax rate atau tarif pajak progresif. Jenis pajak yang kedua adalah progressive tax rate, yakni jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga, degressive tax rate atau tarif pajak degresif. Jenis tarif pajak selanjutnya adalah degressive tax rate yang merupakan kebalikan dari progressive tax rate. Jika persentase tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degressive memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degressive tax rate. Yang keempat, pajak tetap. Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya, biaya materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya yakni Rp10.000. Yang kelima, pajak ad valorem dan spesifik. Jenis tarif pajak terakhir ini adalah pajak ad valorem dan spesifik yang diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat contoh dari jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya, sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.